warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan tentang kerajaan Islam di Indonesia. A. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Sumatera, didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti, merupakan terakhir dua Murai Silu. Dinasti Muria terakhir didirikan oleh Muria Khair bergelar Niaha. Raja Mahmud Syekh 1042 sampai 78 Masehi. Setelah Marwah Khair wafat, digantikan oleh Maharaja Mansur. Syekh berkuasa dalam 78 sampai 1123 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Syekh adalah Maharaja Ghiyasuddin Syekh 1133 sampai 1155. Raja selanjutnya adalah Merwah Noi atau Maharaja Naruddin. Dinasti Merwasileh. Raja pertama dinasti adalah Murai Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Kemudian Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1326. Sultan Mahmud Malik Zahir 1326 sampai 1345 Masehi. Sultan Mansur Malik Zahir 1345 sampai 1346 Masehi. Sultan Ahmad Malik Zahir 1346 sampai 1383 Masehi. Samudra Pasai runtuh setelah ditaklukkan Portugal tahun 1521 Masehi. 2. Kerajaan Malaka berdiri sekitar tahun 1400 Masehi. Parameswara adalah raja yang beragama Hindu. Ia mengganti nama Iskandar Syekh 1400 sampai 1414 setelah memeluk Islam. Ia lalu diganti oleh Sultan Mahmud Iskandar Syekh, dan raja-raja lainnya adalah Sultan Muzaffar Syekh, Sultan Mansur Syekh, Sultan Alauddin Syekh, dan Sultan Mahfud Syekh. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Berikut beberapa raja Aceh Darussalam. A. Ali Muhajjat Syekh 1514 sampai 1528 Masehi. Ia merupakan pendiri kerajaan Aceh sekaligus raja pertama pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan Aceh berhasil menguasai Pasai, Deli, dan Aru. B. 2. Salahuddin. Tanda kerajaan Aceh beralih ke putra Ali Muhajjat Syekh, yaitu Sultan Salahuddin. C. Sultan Alauddin Riayat Syekh Al-Qahar 1537 sampai 1568. Ia merebut kekuasaan Sultan Salahuddin karena lemahnya pemerintahan. Ia aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim ahli dakwah ke Jawa, salah satunya Syafir Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. D. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa ke masa. Struktur pemerintahan kerajaan Aceh dibentuk Sultan Iskandar Muda. Struktur kekuasaan kerajaan Aceh dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kaum bangsawan dan alim ulama. E. Sultan Iskandar Sani. Ia naik tahta pada tahun 1636 Masehi. Pemerintahan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena wafat pada tahun 1641 Masehi. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Sultan pertama adalah Raden Patah yang merupakan Raja Pahit Brawijaya.
kemudian diteruskan Pati Unus dan Sultan Trenggana pada tahun 1512 dan 1513 Masehi. Di bawah pemimpinan Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah juk dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari Portugis. Adipati Unus diganti oleh Sultan Trenggana melalui perbuatan tahta dengan pergerakan Sekar Sedalepen. Kerajaan Demak mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Tenggara 1546 Masehi. 2. Panjang berdiri setelah Kerajaan Demak runtuh didirikan tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. 3. Kerajaan Mataram berdiri tahun 1586 Masehi dengan Raja pertama Sutawijaya yang bergelar penambahan Senopati. Penambahan Senopati diganti putra Mas Jolang. Ia terkenal dengan pembuatan sedang ing Kapryak 1601 sampai 1613 Masehi. Raja Mataram berikutnya Sultan Agung Hayutergokusumo memerintah dari 1613 sampai 1645 Masehi. Berikut keberhasilan Sultan Agung. A. Sektor ekonomi. Mataram dijadikan sebagai negara agraris didukung oleh hasil bumi yang melimpah berupa beras. B. Sektor kebudayaan berhasil membuat kalender Jawa. C. Sektor seni sastra mengarang kitab sastra Gending. D. Sektor arsitektur berhasil membangun Keraton Mataram di Keratsurat dan Setinggi Yogyakarta tahun 1614 Masehi dan 1625 Masehi. Pada tahun 1813 Masehi, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman. Pakualaman dipimpin Pakualam yang semua adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian Kerajaan Mataram terpecah menjadi 4. Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Mangkunegara, dan Pakualam. 4. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa. Pada tahun 1570, Sunan Gunung Jati wafat dimakamkan di Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. 5. Kerajaan Banten pada tahun 1552, Fathahillah menyerahkan pemerintahan pada Hasanuddin. Di bawah pimpinan Hasanuddin, Banten berkembang pesat wilayahnya meluas sampai Lampung, Bengkulu, dan Palembang. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gorontalo, Makassar adalah dua kerajaan yang berhubungan baik. Raja Goa Karangtunggal memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Hasanuddin Awalul Islam 1605 sampai 1638 Masehi. Sultan Aluddin wafat diteruskan oleh Sultan Muhammad Said 1638 sampai 1653. Penguasa berikutnya adalah Sultan Hasanuddin 1653. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai perdagangan. D. Kerajaan Islam di Maluku. Pada abad 15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Setelah Islam diterima, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore, Sultan Mansur, Kesultanan Jailo oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan
Bacan oleh Sultan Teachil. Buka persaingan antara Ternate dan Tidore dalam perdagangan dan menimbulkan persekutuan. Masing-masing menjadi pemimpin dan persekutuan tersebut. 1. Uli 5. Persekutuan 5 bersaudara dipimpin oleh Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. 2. Uli Siwa. Persekutuan 9 bersaudara dipimpin Tidore meliputi Halmahera, Jailu, sampai Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.